Di depan saya ada bahan bonsai Sakura Micro on rock atau di atas batu, bonsai on rock. Oke, kita akan berbagi tips bagaimana cara membuat bonsai on rock supaya akar mencengkram batu. Jangan kemana-mana, bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft. Ketika kita membuat bonsai on the rock, terkadang akar yang kita tampilkan itu kurang nempel ya. Nah, seperti ini sedikit ini, seperti ini kurang nempel. Nah, atau dengan foto-foto yang seperti ini nih. Foto dari teman-teman ya, yang ikut kontes seperti ini. Ya, sebenarnya kalau konsep kita on the rock, bonsai on the rock ya, on rock itu kan nggak masalah sih sebenarnya, nggak nempel atau nempel. Tetapi kalau misalkan akarnya kurang nempel di batu kan kurang terkesan alami ya, karena cenderung ketika akar tumbuh kemudian mencari nutrisi ke bawah itu kan cenderung nempelnya di batu, nempel erat sekali lah, sama seperti ini, nempel erat sekali masuk di sela-sela bebatuan seperti ini. nempel ya, nempel seperti ini. Nah, bagaimana sih ketika kita ingin membuat bonsai on the rock yang akarnya nempel di batu, nempel plek ya, artinya ngepres dengan batu? Yuk simak video berikut ini. Kita berbagi tips, bukan menggurui ya. Kalau misalkan bermanfaat silahkan diambil, kalau misalkan tidak ya biarlah ini untuk pemula ya, ilmu untuk pemula bagaimana cara membuat bonsai on rock atau bonsai di atas batu atau akar melilit batu. Oke, disimak terus. Nah, ini kita menghilangkan akar serabutnya supaya fokus pertumbuhannya di akar ya Mas ya, akar yang kita program. Kalau misalkan ini tidak dihilangkan, akar serabut kan bisa jadi besar ya Mas ya, bisa jadi besar ya, termasuk ini contohnya ya. Nah, ini kan lama-kelamaan bisa jadi besar. Kalau dibiarkan bisa jadi besar, ini lepas dari yang kita program kan jelek sekali. Nah, ini kita pakai selang yang tekanannya lebih besar bro. Lah, kelihatan sekarang ya, kelihatan banget. Itu akarnya, kelihatan ya akarnya ya, mantap sekali nih. Jadi kelihatan akarnya. Karangnya juga sangat berkarakter bro, sama seperti yang punya, berkarakter sekali. Mantap sekali nih bro, beneran. Nih akarnya, ini nanti kalau prosesnya sudah lama itu akarnya semakin membesar, itu sudah kelihatan bagus. Itu dari sini saja sudah kelihatan ya, sudah kelihatan nih. Nah, ini mantap sekali ya. Besok ini kemungkinan juga masih bisa ditempel Mas. Ini kan ini berlubang ya, ini bisa ditempel karang ya. Di sini tempel karang karena masih berlubang ya. Masih berlubang, bisa nanti ditempel karang. Mantap sekali. Tadi lihat ada yang mati akarnya ya, satu di sini, ini mati akarnya, ini akar mati. Ini juga meh ya, hampir. Nah, oke. Nah, ini kita program ulang lagi ya, bukan ulang, kita tambahi program yang belum mencengkram batu, kita tambahi untuk karetnya. Sekalian kita pilih calon cabang yang akan kita pakai. Nah, yang berdekatan kita buang saja.
seperti itu ya, untuk fokus atau lebih fokus lagi pada calon cabang yang akan kita pakai. Untuk hal yang ini wajib dilakukan ya, karena percuma kita menghidupi cabang yang tidak kita pakai. Kalau tidak kita pakai, kita biarkan ya, nanti lebih akan tumbuh besar, padanya kita potong seperti itu. Makanya tetap dari awal tunas yang mengganggu atau yang tidak kita pakai kita tetap hilangkan. Nah ini bro, wajib budidaya ini hidup. Cuma tancapkan saja ya mas ya, cuma tancapkan saja dengan media apapun, di air pun hidup kok. Siapa tahu nanti ya, cucu kita ini yang panen. Itu tadi ya. Terus setelah kita bongkar, nanti kita akan tanam lagi setengahnya ya mas ya. Setengahnya karena ini akar-akarnya supaya berkembangnya lebih baik lagi. Tahap berarti ya. Iya. Nah ini untuk yang tidak punya talang ya, yang tidak punya talang, bekas banner pun bisa bro. Bisa. lebih ngirit ya, hemat ya, karena bonsai itu nggak harus mahal ya mas ya, tapi harus cerdas. Udah nyimak ya? Kalau sudah nyimak, mungkin ada teman-teman yang bertanya apa bedanya bonsai yang di atas batu itu, apakah akar harus kelihatan ataukah akar boleh tidak terlihat atau bagaimana. Nah, kita akan simak lagi video membahas bagaimana konsep bonsai on rock, bonsai dengan batu on the rock. Ini sebenarnya ada tiga jenis, bisa akar melilit batu, bisa akar langsung masuk ke dalam batu, dan yang lain. Disimak ya, mungkin ini bisa menjadi tambahan referensi untuk teman-teman semuanya. Ketika konsep membuat bonsai di atas batu itu ada 2 aliran, bahkan ada 3 aliran ya. Ada 3 aliran. Yang pertama, kalau seperti ini kalau bahasa Jepangnya ya, itu sekijoju ya, sekijoju, bonsai sekijoju. Artinya ketika kita membuat bonsai di atas batu atau bonsai on rock yang mengekspos akar seperti ini namanya sekijoju, bonsai sekijoju, seperti itu. Jadi akar terekspos. Contohnya untuk sekijoju, bonsai on the rock yang mengekspos akar melilit batu ya, mantap-mantap ya, luar biasa. Kemudian ada Ishizuki yang menampilkan bonsai yang hidup atau pohon yang hidup di lubang batu atau di celah-celah batu dan tidak mengekspos akarnya. Ini contohnya ini. Nah, ini contohnya. Oke. Ternyata untuk gaya yang kolaborasi atau pohon dengan batu itu juga ada yang ketiga, namanya adalah penjing atau konsep panorama. Jadi bedanya ketika penjing itu kita menampilkan panorama atau keindahan alam. Nah di situ konsepnya ya, pohon itu harusnya terlihat lebih kecil daripada batunya. Jadi konsep pemandangan pohonnya itu terlihat lebih kecil daripada batunya. Ini untuk penjing ya, contoh-contoh bonsai penjing ya. Untuk tipsnya, nah ini dia. Untuk tipsnya bagaimana cara kita membuat bonsai sekijoju, Ishizuki ataupun penjing ya. Pada bonsai sekijoju atau bonsai on the rock yang menampilkan ekspos akar atau menampilkan akar yang diekspos melilit batu, ini kita tidak melihat atau tidak memilih batu yang cukup bagus, itu enggak masalah. Jadi tidak harus bagus batunya, lebih bagus, lebih istimewa, tetapi batu yang sedang-sedang saja, karakter batunya sedang-sedang saja, itu enggak masalah. Yang penting kita bagaimana cara menata akar yang melilit batu
tersebut. Itu ya untuk tips dari bonsai Sekijojo, bonsai on the rock akar melilit batunya. Jadi yang kita ekspos adalah akarnya dan juga geraksi pohon. Akarnya dan juga geraksi pohon. Ini lumayan ya. Kapan-kapan kita akan potong. Ini belum mencapai maksimal ya. Masih ada luka di sana sini, jadi saya biarkan. Ya. Kemudian bagaimana untuk yang Ishizuki? Untuk yang Ishizuki kebalikannya. Karena kita tidak menampilkan akar yang melilit pohon, jadi untuk batunya disarankan yang memiliki karakter yang pas dan cocok untuk pohon tersebut. Jadi cocok ya, pas, batunya nggak asal-asalan. Jadi ketika batunya pas, karakternya dapat dengan si pohon, itu tampilannya luar biasa. Begitu juga dengan penjing. Lalu kalau penjing kita kolaborasi menentukan batu dengan pohon, ditampilkan dengan gaya landscape atau panorama, itu menjadi seni yang luar biasa lah. Sudah nyimak ya. Untuk video ini kita hanya membahas bonsai dengan mengekspos akar yang melilit dengan batu. Ini salah satu tekniknya juga. Kita tambahi media seperti ini supaya akar melilit ke dalam batu. Nah ini akarnya kan nih udah kencang sekali ya, nempel di batu nih. Atas juga nih. Ini biarkan supaya tumbuh ya, akarnya tumbuh besar sambil kita memprogram batangnya. Oke ya, mantap sekali. Ini belum kita bongkar. Kalau bongkar, wah, hasilnya luar biasa, sama seperti tadi ya, sakura yang tadi. Oke, koleksi dari Master Ratno ini. Nah, lawang bonsai bro. Nah, mantap ya, subscribe nih ya, mantap, koleksinya juga luar biasa. Oke ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.